Shalom. Orang benar. Shalom. Haleluya. Minggu lalu saudara sudah belajar mengenai identitas kita di dalam Yesus Kristus. Di hadapan Allah, kita seperti apa di hadapan Allah. Atau siapa kita di hadapan Allah. Ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai kita dibenarkan. Ya, kita dibenarkan oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita disebut orang yang dibenarkan. Kita disebut orang benar. Lihat kiri kanannya. Lihat kiri kanannya. Katakan begini. You look so beautiful. Kita tuh cantik dan indah karena Kristus. Amin. Ya, saudara harus ingat itu identitas. Ya, dan saudara harus perhatikan baik-baik. Identitas dulu yang kita harus pahami, lalu identitas akan membentuk perilaku dalam hidup kita. Ya. Jadi minggu ini kita akan belajar seperti yang host sudah sampaikan, yaitu belajar tentang identitas yang kedua, yaitu kita adalah anak Allah. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Ya, coba baca sama-sama 2, 3, diadopsi menjadi anak Allah atau disebut anak Allah. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa yang dinyatakan di dalam Alkitab bagi manusia. Ya, mari kita lihat ayatnya dulu seperti yang sudah dibaca tadi di awal oleh host. Kita baca lagi bersama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari daging, dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi yang disebut anak Allah adalah orang yang diperanakan dari Allah. Sang Firman yang sehakikat dengan Bapa, yang ada selama-lamanya dalam kekekalan, datang menjadi manusia. Dan kedatangannya untuk membawa manusia menjadi anak-anak Allah. Dan kita mendapatkan satu pernyataan yang sangat luar biasa. Kita lihat dulu ayatnya lagi di dalam kitab Roma, pasal yang ke-8, ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Bagaimana Rasul Paulus juga mengungkapkan tentang status identitas atau kedudukan orang yang percaya kepada Yesus. Yuk mari kita baca bersama-sama 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita lihat lagi Galatia pasal 3 ayat yang ke-26, bagaimana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Galatia tentang kehidupan orang Kristen, ya, yang percaya kepada Yesus. Galatia 3 ayat 26,
Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi inilah kebenaran-kebenaran yang kita akan pelajari pada hari ini. Dan itu perhatikan dengan baik-baik dan jangan tidur, apalagi melamun. Nanti kemasukan kalau melamun. Ya, dengarkan baik-baik karena ini identitas. Krisis identitas akan membuat kita kehilangan jati diri kita. Dan waktu kita tidak tahu siapa kita tidak tahu siapa jati diri kita, maka kita meraba-raba di dalam kegelapan itu. Karena kita nggak tahu. Karena kita nggak memahami jati diri kita tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan jati diri kita. Jadi identitas kita itu sangat penting dan waktu kita belajar pada hari ini tentang identitas kita yang kedua, itu ingin memberitahukan kepada kita betapa pentingnya posisi kedudukan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Minggu lalu kita sudah belajar kapan seseorang itu dibenarkan di hadapan Allah. Pada waktu orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia dibenarkan karena iman. Allah yang adil telah menetapkan bahwa semua orang manusia yang mendengar berita Injil, apapun kesalahannya, apapun pelanggarannya, apapun dosanya, walaupun kesalahannya seperti Kain Kirmisi, pada waktu dia mendengar berita Injil dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di mata Allah orang itu dibenarkan dan disebut orang benar. Kenapa? Karena di mata Allah, orang itu telah mengenakan kebenaran Kristus. Jadi ini saudara harus memahami betul baik-baik. Kapan saya dibenarkan? Pada waktu saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kapan Pak saya disebut atau diadopsi menjadi anak Allah? Juga sama peristiwanya pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita lihat slide-nya. Istilah adopsi atau pengangkatan anak secara harfiah diartikan anak ini ditempatkan sebagai anak sendiri secara harfiah. Jadi kalau misalnya saya mengadopsi seorang anak, maka anak yang saya adopsi ini, sekalipun DNA-nya beda, sekalipun darahnya beda, sekalipun silsilahnya beda, tapi pada waktu saya mengangkat seorang anak dan mengadopsi, maka anak ini secara legal standing, secara kedudukannya di mata hukum, anak ini sama dengan anak kandung saya. Dia berhak menerima seperti anak saya menerima, dia berhak menerima. Seperti anak saya yang asli menerima warisan, demikian juga anak yang saya adopsi berhak menerima warisan. Dia memiliki kesetaraan secara hukum, legal standing. Jadi kalau kita diadopsi, diangkat menjadi anak, itu bicara mengenai kedudukan kita di hadapan Allah. Ya. Orang berdosa atau orang yang berbuat kesalahan itu disebut hamba dari dosa. Kalau kita membaca dalam Yohanes 34-35, Yohanes 8 ayat 34-35, kita menemukan satu ajaran Yesus tentang orang yang melakukan dosa. Yuk baca sama-sama 2-3. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi semua orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa atau budak dari dosa. Dosa digambarkan seperti seorang tuan yang mengendalikan orang itu, yang memaksa orang itu, yang memperbudak orang itu. Dosa digambarkan seperti seorang tuan yang punya kuasa atas hidup orang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Jadi semua kita harus menyadari, kita telah berbuat dosa. Seperti yang Alkitab katakan. Karena semua orang telah berbuat dosa, itu berarti semua orang adalah budak atau hamba dari dosa. Kalau kita membaca dalam kitab Roma pasal yang ke-6, mari kita lihat. Ayat yang ke-16 dan 17 dan 18. Mari baca bersama-sama 2-3. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, hamba dari Yesus Kristus. Kalau dulu kita adalah budak dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran dan kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Jadi ini adalah kedudukan saya dan saudara di hadapan Allah. Siapa saya di hadapan Allah? Saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Karena Yesus sudah mati untuk kita di kayu salib. Status apa atau sebagai apa kita di hadapan Allah? Sebagai orang yang punya hak istimewa yang akan memperoleh warisan dari Bapa di sorga. Coba lihat kiri kanan lagi, katakan, you look so beautiful. Kamu sangat cantik karena Kristus. Sangat luar biasa. Ya, kamu hebat di dalam Kristus. Ya, jadi identitas ini sangat penting dan perlu kita ucapkan dalam diri kita, pengakuan kita sampai kebenaran ini menjadi daging dalam hidup kita. Kebenaran ini, pikiran kita, keputusan kita, perbuatan kita menjadi selaras dengan identitas kita. Slide berikutnya. Orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus, orang itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Pengangkatan sebagai anak ini menyangkut hak, kedudukan, dan istimewa. Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 12, coba kita lihat lagi ayatnya, di situ ada hak yang diberikan. Coba baca sama-sama 2-3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Hak, kuasa. Kuasa ini dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata exousia. Exousia itu mudah untuk dimengerti. Contohnya begini, saudara di rumah saudara dipagari dengan pekarangan itu, dipagari dengan tembok, dengan besi dan segala macam dipagari, gitu ya. Kalau ada orang lompat yang saudara tidak kenal masuk ke halaman saudara, saudara berhak mengusirnya? Berhak? Itu exousia namanya. Ngerti? Jadi ada orang masuk,
di rumah kita tanpa kita undang, lalu dia duduk di sofa kita, kencing di situ, di situ, marah-marah di situ. Saudara berhak nggak untuk mengusirnya? Itu exousia. Mengerti? Jadi orang-orang yang menerima Yesus diberi kuasa, diberi exousia. Untuk apa? Kalau iblis datang dalam hidup saudara, di rumah saudara, kencing di hadapan saudara, saudara punya hak untuk mengusir. Itu sebabnya Yesus berkata, dalam namaku kamu akan mengusir. Itu adalah exousia. Bisa mengerti? Itu salah satu keistimewaannya. Ya, oke kita lihat lagi. Keuntungan pengangkatan sebagai anak Allah, yang pertama kita mengalami pembebasan dari hukum Taurat. Kebenaran hukum Taurat adalah siapa yang melakukannya dia akan hidup. Itu kebenaran hukum Taurat. Tapi sejarah membuktikan tidak ada satupun orang yang melakukan hukum Taurat. Itu sebabnya tidak ada satupun orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan semuanya berada di bawah kutuk. Salah satu bunyi dari hukum Taurat yang terakhir adalah jangan mengingini. Betul? Mengingini siapa? Hah? Istrinya orang lain ya. Mengingini istri orang lain, rumah orang lain, hewan, zaman itu hewan ya. Kekayaan dihitung dengan hewan, kalau sekarang kekayaan dengan benda-benda ya. Apa yang dimiliki oleh tetangga kita, oleh teman kita, oleh sahabat kita. Dan kita nggak memungkiri, seringkali timbul keinginan. Keinginan saja sudah sebuah pelanggaran. Jadi kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat karena Yesus. Yang kedua, ia menerima Roh Kudus. Orang yang percaya kepada Yesus, dia menerima Roh Kudus. Wah, ini sangat luar biasa. Ini hak saudara. Ini hak istimewa kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima Roh Kudus. Kalau kita membaca dalam kitab Efesus pasal 1, ayat 13 dan 14, mari kita lihat bersama-sama kebenaran dari apa yang dinyatakan dalam Alkitab tentang kita ini, ya. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita Roh Allah dalam hidup kita. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Di dalam Dia, di dalam Yesus maksudnya, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, apa saudara? Dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kapan saya dan saudara menerima Roh Kudus? Pada waktu saya dan saudara mendengar Injil, lalu percaya kepada Yesus, lalu menerima Yesus, pada saat itu juga saya dan saudara menerima Roh Kudus. Lihat kiri kanan lagi. Itu hak kamu ya. Kamu menerima Roh Kudus. Ya, bukan Roh Kuda ya. Bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudus. Supaya apa Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Supaya kita memiliki relasi. Kalau kita membaca tadi yang kita baca, mungkin saudara baca tapi enggak ngeh. Kita baca lagi dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Coba kita baca lagi agar saudara ngeh apa yang dikatakan dalam Alkitab. Kalau orang tuh menerima Roh Kudus, dia dibawa kepada satu relasi. Baca sama-sama 2, 3. Sebab
Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba adalah bahasa Aramaik. Sama terjemahannya, Bapakku. Tapi itu diungkapkan oleh seorang anak kepada seorang ayah yang memiliki relasi yang baik. Bapa dalam bahasa Indonesia pater, sama istilahnya. Satu dimensi hubungan yang akrab dan yang intim. Kita sangat bersyukur Yesus waktu mengajarkan doa, dia berkata begini, kalau kamu berdoa, berdoalah. Apa saudara? Om kami, paman kami yang di sorga. Kalau dia orang Cina, acek kami yang di sorga. Siapa di sini yang pernah minta bantuan sama omnya? Pernah? Pasti pernah ya. Berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau terus-terusan? Hah? Kira-kira gimana? Mukanya berubah. Ini bukan anak gua. Iya kan? Nggak ada hubungan apa-apa dengan gua. Lah kok minta terus gitu? Sungkan, nggak enak. Tapi Yesus berkata kalau kamu berdoa, panggil Allah itu Bapa. Yang membuat saya dan saudara bisa memanggil Allah itu Bapa. Itu adalah karya Roh Kudus dalam diri kita. Saudara dibawa dalam satu relasi, satu hubungan yang baru. Kalau minggu lalu saudara diajarkan mengenai identitas yang pertama, orang yang dibenarkan atau orang benar, saudara mendapatkan 3 pemahaman. Yang pertama, sebagai orang yang melakukan pelanggaran, seluruh pelanggaran itu tidak diperhitungkan lagi. Karena Yesus telah menanggung segala kesalahan kita dan pelanggaran kita. Sehingga kita tidak dibawa penghukuman. Kita dimerdekakan, dibebaskan dari penghukuman. Yang kedua, kesalahan kita tidak diperhitungkan. Bukan karena kita baik, tapi karena Yesus telah memikul segala pelanggaran kita. Yang ketiga, saudara dibawa dalam satu pemulihan hubungan. Dosa menyebabkan kita bermusuhan dengan Allah. Pikiran, perbuatan kita menunjukkan bahwa kita bermusuhan. Apa itu? Mencuri aja, kita tuh menunjukkan bahwa kita bermusuhan. Karena Allah berkata jangan mencuri, tapi kita mencuri. Itu artinya kita opposite, bertentangan dengan kehendak Allah. Itu bermusuhan. Pikiran kita, perbuatan kita. Dan kita dibawa dalam relasi ketika kita dibenarkan. Dan hari ini, sudah dengar baik-baik. Ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara diangkat menjadi anak Allah. Dan saudara dibawa dalam relasi yang sangat dekat, yaitu hubungan Bapa dan anak. Dan bukan kita yang berusaha menjadikan Allah itu Bapa, tapi Roh Allah yang dikaruniakan kepada kita, memampukan kita untuk berelasi dengan Bapa di sorga. Saya punya cucu 2. Ya, laki dan perempuan. Itu David dan istrinya pada waktu mereka sedang bertumbuh, cucu-cucu saya ini umur-umur 4 bulan, 5 bulan, dia kirimin foto. Ya. Apa yang dikirimkan foto bunyinya, videonya seperti apa? Itu dia sedang rekam anaknya mulai ngomong. Apa. Semuanya sama. Sama saudara? Saudara sama waktu lahir? Umur 4 bulan, 5 bulan, panggil orang tua saudara mulai dia belajar ngomong, apa.
papa. Lucu ya? Lalu kita aja ngomong, betul enggak? Orang tua ngajak ngomong, nanti anak bisa tertawa, bisa suka cita. Walaupun dia tidak terlalu mengerti bunyi bahasa kita. Tapi dia bisa alisnya terangkat, dia bisa senyum, dia bisa berespon, dan dia bisa berelasi dengan kita. Walaupun cuma dimulai apa. Apa. Awalnya itu saja. Tapi lama-lama menjadi sempurna. Papa. Mama. Kalau di TikTok kan anak ditanya, papa, mama, dada, mama. Gitu ya. Ya. Lalu berkembang lagi. Berkomunikasinya. Lama-lama dia bisa menyatakan isi hatinya. Lama-lama dia bisa menangis. Lama-lama dia bisa bercanda. Dan lama-lama komunikasi itu semakin bagus, semakin bagus, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Tahu nggak saudara, Roh Kudus yang menolong saudara untuk bisa berelasi dengan Bapa di sorga. Itu akan mengajari saudara bagaimana saudara berbicara. Bagaimana saudara mengungkapkan isi hati saudara. Pemahaman saudara, pengertian saudara, kerinduan saudara. Melalui relasi, melalui hubungan. Saudara tahukah hal ini? Dan saya ingin tanya pagi ini, siapa yang ingin berhasil hidupnya? Boleh angkat tangannya? Bener lah, kok semuanya. Coba sekali lagi saya mau lihat. Yang mau berhasil katakan ih. Wah, semangat sekali kalau berhasil. Tahu nggak saudara? 90% keberhasilan seseorang ditentukan bukan karena IQ. Bukan. Tapi karena punya kemampuan berelasi. Dan relasi yang pertama kali kita alami dalam hidup kita adalah di dalam keluarga. Kalau kita punya kehidupan yang boleh dikatakan sangat sulit, kita dibesarkan tanpa ayah dan ibu, lalu kita ada di dalam satu komunitas. Misalnya komunitas itu adalah komunitas yang melakukan kekerasan. Karena kita tidak punya ayah dan ibu. Dan kita diadopsi di dalam lingkungan yang seperti itu. Maka kita akan tumbuh menjadi orang yang keras. Betul? Ya. Kalau kita ada dibesarkan dalam lingkungan, dalam komunitas. Di mana itu komunitas adalah komunitas pelacur misalnya. Atau komunitas di mana kehidupan seksual itu begitu hebat di situ. Lalu kita tumbuh di situ. Maka kita akan terbentuk dengan cara berpikir, cara berperilaku, cara berkata-kata sesuai dengan lingkungan itu. Kalau kita dibesarkan oleh lingkungan kita, kampung kita menjadi kampung narkoba misalnya begitu. Maka cara kita berpikir, cara kita berstrategi, cara kita melakukan apa-apa, itu dipengaruhi dengan cara orang berpikir ketika menggunakan atau berjualan dengan narkoba. Saya sangat bersyukur kalau kita dibesarkan di dalam keluarga kita yang baik. Thank you buat papa-papa yang luar biasa. Yang berdoa untuk anak-anak saudara. Yang tidak berjeri lelah dan putus asa. Untuk selalu mencintai. Menggunakan segala tenaga. Untuk membesarkan anak-anak saudara. Thank you for papa. Thank you for mama.
Kita beri tepuk tangan buat papa dan mama kita. Ada orang-orang yang tidak beruntung. Betul? Ada orang tuanya meninggal pada waktu dia lahir. Sehingga dia mesti dibesarkan oleh lingkungan yang tidak baik. Tapi kalau saudara ada di lingkungan yang baik, terima kasih buat semuanya itu. Itu adalah cinta dan kasih. Mari kita lihat selanjutnya. Slide berikutnya. Pengangkatan sebagai anak itu meliputi 3 dimensi waktu. Dengarkan ini baik-baik, karena ini bicara mengenai kedudukan kita dan identitas kita. Kapan sebenarnya rencana Allah untuk menjadikan manusia itu anak-anaknya? Maka kita menemukan itu ada di dalam kekekalan. Kalau kita membaca dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat dan kelima, mari kita lihat. Efesus pasal yang pertama ayat 4 dan kelima, kita menemukan kebenaran Alkitab ini dan kita tahu bahwa sebenarnya pengangkatan sebagai anak adalah dimensi yang pertama di dalam kekekalan. Kita baca bersama-sama 2-3. Sebab di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima. Dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebelum langit dan bumi ada, sebelum manusia ada di bumi ini, di dalam kekekalan, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus telah menetapkan bahwa mereka akan menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Dia. Dan Allah tahu bahwa manusia ini satu saat akan jatuh. Dan Allah merancang penebusan. Dan Allah telah memutuskan di dalam kekekalan semua manusia yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan diadopsi, akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini bukan sebuah pilih kasih. Bukan. Oh, kamu telah ditetapkan dari awal jadi anak Allah. Aku bukan, aku anak setan. Bukan. Tapi semua manusia yang percaya kepada Yesus, itulah ditetapkan akan menjadi anak-anak Allah. Bagaimana dengan manusia yang tidak percaya? Itu adalah keputusannya, pilihannya sendiri. Karena berita Injil adalah berita yang membuat manusia harus mengambil keputusan. Allah telah mengampuni semua dosa manusia karena Yesus telah mati untuk semua dosa manusia. Dan berita ini disampaikan kepada kita. Allah akan mengampuni semua pelanggaran manusia yang percaya kepada Yesus. Dan syukur bukan karena kebaikan, tapi karena percaya. Orang bodoh punya hati dan bisa percaya. Orang pintar karena punya hati, dia bisa percaya. Orang yang miskin karena punya hati, dia bisa percaya. Orang yang kaya punya hati dan dia bisa percaya. Artinya semua orang punya kesanggupan untuk percaya. Tapi pilihan ada di tangan setiap orang. Karena Allah menciptakan kita dengan kehendak bebas kita. Kita bisa memilih, kita bisa menolak. Tapi Allah menetapkan siapa yang menerima, dia akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Saya dan saudara percaya kepada Yesus, saudara adalah anak Allah. You so beautiful. Yang kedua, dimensi yang kedua adalah dalam pengalaman pribadi kita masing-masing. Ketika kita percaya kepada Yesus.
Kapan saudara mendengar Injil? Kapan ada orang yang mendengarkan cerita tentang Yesus kepada kita? Lalu kita percaya kepada Yesus. Itu saudara tahu sendiri. Thank you buat orang-orang tua yang dari sejak kecil bercerita tentang Yesus kepada anak-anaknya. Thank you. Sehingga anak-anaknya diperkenalkan tentang pribadi Yesus. Dan dituntun untuk percaya kepada Yesus. Thank you. Terima kasih buat guru-guru sekolah minggu yang mengajari anak-anak kita untuk mengenal Yesus dalam hidup mereka. Terima kasih buat semua peristiwa dan semua keadaan yang akhirnya membawa kita kepada Yesus. Saya pernah membaca ada seorang narapidana melakukan kejahatan, dikejar-kejar oleh polisi. Lalu dia berdoa, kalau Tuhan itu ada, selamatkan saya akan percaya kepada Yesus. Mungkin dia di penjara, dia mendengar berita Injil. Tapi dia belum mendengar, lalu dia kabur, lalu dikejar-kejar dan ditembak. Ini kisah yang saya pernah baca, pelurunya ada di kursi tempat dia duduk. Tapi tidak ada satupun peluru yang kena pada tubuhnya. Lalu sejak itu dia percaya kepada Yesus. Ada orang berkata, saya mimpi Yesus datang kepada saya. Ada orang yang sakit, lalu ada orang yang diutus Tuhan untuk mendoakan di rumah sakit. Kalau ibu mau percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus bisa sanggupkan. Ibu mau percaya, saya mau percaya. Lalu dia disembuhkan. Akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan punya banyak cara untuk membawa kita kepadanya. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara punya pengalaman pribadi? Amin. Oi, it's very important. Kapan saudara lahir itu sangat penting. Ketemu dengan Yesus itu sangat penting. Itulah dimensi yang kedua. Dan dimensi yang ketiga adalah waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Disitulah kita sempurna menjadi anak Allah. Hidup kita yang bergelut dengan kelemahan, dengan dosa, itu akan menjadi lepas dan sempurna pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20-21, mari kita baca ayat ini. Filipi 3 ayat 20-21. Yuk baca sama-sama 2-3. Filipi 3:20, karena kewargaan kita ada di dalam sorga, dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga menjadi serupa dengan tubuh Yesus yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi melibatkan 3 dimensi waktu. Kapan manusia akan menjadi anak Allah? Sebelum segala sesuatu ada, Allah telah menetapkan. Yang kedua, pada waktu saya dan saudara percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu sekarang dan waktu yang akan datang, pada waktu Tuhan datang yang kedua kali, keberadaan kita sebagai anak Allah menjadi sempurna dan utuh. Sekarang yang terakhir, apa yang kita akan lakukan sebagai orang yang telah diangkat menjadi anak Allah? Setelah Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, maka ada hal-hal yang harus dibangun sebagai berikut. Yang pertama, relasi. Bilang sama-sama, relasi. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Oleh roh itu kita bisa berelasi, berkomunikasi, membangun hubungan dengan Allah.
Komunikasi itu sangat penting untuk kita lakukan. Kenapa kamu beribadah seperti ini? Sementara orang lain main game, sementara orang lain sedang berjualan, sementara orang lain sedang jalan-jalan, sementara orang lain sedang gak peduli. Apa itu ibadah? Ibadah is not penting buat saya. Tapi kita tuh anak-anak Allah. Ibadah bagi saya penting. Karena saya sedang berelasi dengan Allah. Puji-pujian, kenapa ibadah mesti nyanyi? Kenapa mesti ada nyanyi? Kenapa tidak silent? Karena puji-pujian adalah cara kita berelasi dengan Allah. Bapa, Engkau sangat baik. Makasih buat anugerah dan kasih-Mu. Tadi pujian berkata, Tuhan Yesus sangat baik. Kalau itu dinyanyikan dari hati saudara, itu berarti saudara tahu bagaimana berelasi dengan Allah lewat pujian. Bukankah kalau ada orang memuji-muji kita, kita apa? Berbunga-bunga. Wajah kita merona kemerah-merahan. You look so beautiful. You're great. Wonderful. Wow. Hati kita senang. Saudara tahu? Allah bertahta di atas pujian. Mengapa ibadah mesti ada pujian? Karena itulah cara kita berelasi. Menghampiri Dia dengan pujian. Ucapan syukur. Itu sebabnya ada ayat yang berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Betul? Dalam segala hal. Itulah cara kita berelasi. Cara kita berhubungan. Cara kita membangun relasi dengan Allah. Give thanks. Memuji. Memuliakan Dia. Menyembah Dia. Jadi kalau minggu depan, sudah datang beribadah, jangan telat lagi. Jangan. Jangan datang pas firman. Datanglah lebih awal. 10 menit, 20 menit, 30 menit sebelum ibadah. Duduk di ruangan ini. Dan berelasi dengan Allah. Pujian adalah cara kita berelasi. Cara kita membangun hubungan. Dan mendengarkan firman Allah. Menerima firman Allah. Adalah cara Tuhan berelasi dengan kita. Jadi kalau ada orang berkata ibadah puji-pujian tidak penting. Yang penting adalah firman Allah. Itu adalah salah. Yang benar adalah sebuah relasi harus dua arah. Betul? Ya, kita sudah diajarin tuh di bulan Januari. Doa yang relasional. Kita menghampiri Allah berelasi. Dan Allah berelasi dengan kita. Tadi saudaranya puji-pujiannya senang enggak? Dari hati saudara enggak? Harus dari hati saudara. Kalau saudara dipuji oleh orang yang suka menjilat, kira-kira sebel enggak? Hoi, hah? Kau tuh puji-puji ternyata ada udang di balik bakwan. Hah? Kau tuh muji-puji kan ada baunya. Enak enggak hubungan seperti itu? Enggak enak. Kalau kita ketemu orang kayak gitu, kita hati-hati, betul enggak? Apa maksudnya orang ini? Memuji-memuji. Ya mulutnya memuji, mulutnya beautiful. Tapi belakangnya ada apa? Ya enggak? Kita takut. Tapi kalau dia tulus, dari hatinya penuh dengan cinta. Wow, it's so beautiful. Berelasi, bilang sama-sama berelasi. Biasakan kita mengerti hal ini. Kenapa saya baca Alkitab tiap hari? Kenapa saya punya mezbah doa tiap hari?
Karena saya ingin berelasi. Kalau saya menyediakan waktu, memuji, menyembah Dia di waktu-waktu tersendiri, membaca Alkitab, saya sedang membangun relasi dengan Allah, Bapa saya. Jadi sangat sedih kalau tahun ini saudara berkata, saya nggak ada waktu. Itu karena engkau tidak mengerti tentang identitasmu. Engkau berelasi karena engkau anak Allah. Engkau menyediakan waktu untuk duduk diam, bersyukur, mendengarkan, bersekutu dengan Alkitab. Karena engkau anak Allah. Engkau harus tahu cara-cara Allah berelasi dan cara kita berelasi. Kalau pemazmur berkata, masuklah ke pintu gerbangnya. Dengan apa? Hah? Masuklah ke pintu gerbangnya. Masuklah ke baitnya dengan apa? Dengan pujian, bukan dengan HP. Bukan dengan TikTok. Bukan dengan WA. Kita lagi memuji Tuhan itu baik. Luar biasa. Tuhan dahsyat. Yang di sini berkata Tuhan dahsyat. No. Itu buruk dalam berelasi. Waktu kita mendengarkan firman Allah, kita harus tahu bahwa Allah sedang berbicara sesuatu yang penting dalam hidup kita. Dan kita harus memasang telinga kita. Kita harus mendengar, minta Roh Kudus tolong saya, berikan saya pengertian dan pemahaman. Tapi pada waktu engkau berbicara, aku mengenal engkau dan mengenal kuasa dari firman-Mu. Jangan waktu saya menyampaikan firman Allah, hamba Tuhan menyampaikan firman Allah kepada saudara, saudara tidur. Apa enggak punya waktu untuk tidur di luar? Saudara melamun, tak kesurupan. Apa enggak ada waktu untuk bengong di luar? Saudara sedang main WA, TikTok, HP saudara bergetar terus dan kepingin saudara menjawabnya. Saudara keluar, iblis berkata pergi aja keluar dulu gak apa-apa kok normal kencing. Sampai di toilet saudara lihat HP. Lalu waktu berlalu 5 menit kan, 10 menit berlalu. Lalu datang, dengarkan lagi. Saudara terputus komunikasi saudara. Jadi saudara harus tahu caranya berelasi. Semua kepingin diberkati, betul? Semua kepingin berhasil. Semua kepingin bahagia. Semua kepingin mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Saudara harus tahu bagaimana caranya berelasi dengan Allah. Bagi Tuhan memberkati saudara sangat mudah. Orang Israel aja mau nangis minta makan daging. Buat Tuhan tuh gak ada yang mustahil. Sampai Musa berkata begini, dari mana daging sebanyak ini? Ada jutaan orang minta daging. Dari mana aku bisa memberikannya? Tuhan berkata tidak ada perkara yang mustahil bagiku. Besok dia kirim langsung. Gak perlu bea cukai. Angin datang berhembus membawa burung-burung daging. Tingginya 1 meter 2 hasta. Dan orang Israel bisa makan. Bagi Tuhan tuh untuk memberkati kita tuh gampang. Mudah. Tapi sulit bagi kita untuk berelasi. Itu masalahnya di kita. Yang kedua, apa yang kita mesti bangun? Bersikaplah benar dalam ketaatan. Ketaatan adalah cara kita berelasi dengan Allah. Kalau Allah berbicara kepada kita, maka relasi yang kita bangun kepada Dia adalah, Tuhan, saya mau taat kepadamu. Tirulah Maria, ibu Yesus. Ketika malaikat berkata, kamu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Maria sempat berpikir, bagaimana? Oh, tak ada laki-laki oh. Belum punya suami ya. Bagaimana aku bisa mengandung? Gabriel berkata, kuasa Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak Allah.
Lalu Maria berkata, jadilah seperti apa yang engkau katakan kepada aku. Itu adalah cara berelasi dengan Tuhan. Yaitu hidup dalam ketaatan kepada Dia. Itu cara kita berelasi. Yang ketiga, apabila sebagai anak-anak Allah kita tidak hidup dalam ketaatan, maka Allah akan mendisiplin kita sebagai bentuk kasih-Nya. Siapa yang pernah didisiplin sama papa mamanya? Boleh angkat tangannya? Semua? Yang tua-tua boleh angkat tangannya? Siapa yang pernah didisiplin sama orang tuanya? Pernah? Ya. Dengan orang tua kita kita langsung, betul ya? Atau kumisnya bergerak-gerak. Kita langsung, kurang pas nih ngomong. Kita langsung takut sama ayah kita. Waktu dia suaranya mulai tinggi kepada kita, kita menjadi takut dengan suara itu. Berbahagialah saudara yang punya ayah, punya ibu, yang mendisiplin saudara. Kita beri tepuk tangan buat ayah dan ibu yang melakukan disiplin. Terima kasih banyak. Dengan disiplin itu kita dikoreksi. Betul? Dengan disiplin itu kita diajarin. Supaya kita jangan hidup dengan cara yang salah. Dunia yang kita hidupi, begitu kita keluar dari keluarga kita, bukan dunia yang sedang baik-baik saja. Di situ ada serigala, di situ ada domba yang berjubah. Serigala berjubah domba. Di situ ada bagai-bagai pengaruh-pengaruh yang bisa merusak hidup kita. Terima kasih buat papa mama yang suka mendisiplin dan mengoreksi dengan cara yang benar dan memberitahukan. Kamu gak boleh begini nak. Kamu harus lakukan yang ini, yang ini, yang ini. Orang tua kita mendidik kita sesuai dengan pemahamannya. Betul? Betul? Ya. Tapi kadangkala orang tua kita mendidik kita suka kelewatan. Betul enggak? Woi. Wih Pak, di rumah saya mah Pak. Itu kayak barak militer. Papa saya di rumah kayak komandan. Enggak taat, pak. Enggak nurutin, pak. Wih, papa saya mah pak, kerasnya minta ampun. Sehingga kita penuh hidup dengan ketakutan dan luka di hati kita. Kita menjadi marah. Dan kita menyesal lahir di keluarga itu. Kenapa saya mesti punya papa dan orang tua yang kayak begini. Dan kita menyesali. Dan berapa banyak di antara kita mungkin yang ingin lari dari keluarga itu. Betul? Meninggalkan relasi itu. Ayah dan ibu kita mungkin tidak sempurna dalam mendidik kita. Tapi ada ayah juga. Ada orang tua kita juga. Waktu kita berbuat salah. Waktu kita melakukan sesuatu yang perlu dikoreksi. Dia tidak melakukan koreksi itu. Dia tidak menegur kita. Dia tidak mengambil sapu. Enggak boleh begitu. Tapi kita didiamkan. Jadi kita punya orang tua. Ada. Tapi tidak melakukan sesuatu untuk kita. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak pernah takut akan orang. Apalagi Tuhan yang tidak kita kelihatan. Yang di depan mata pun kita nggak takut. Kita menganggap orang tua saya fine-fine saja. Saya buat ini oke, melakukan ini, padahal itu salah, perlu dikoreksi. Ada pepatah Inggris yang berkata begini. Silent is gold.
Silent is gold. Bilang sama-sama, silent is gold. Itu pepatah Inggris. Ya, kalau lagi dalam pertengkaran, kita silent is gold. Tapi pada waktu sesuatu harus dikoreksi. Harus dibilang tidak boleh. Jangan lakukan lagi. Tapi ayah kita silent. Itu bukan gold. Itu kuningan. Enggak ada kualitasnya. Yang kita butuhkan adalah balance antara disiplin dan cinta. Kita butuh itu. Amin. Salah, tegur saya salah. Itu akan membuat jati diri kita di rumah itu akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau disiplinnya terlalu tinggi, kelembutannya tidak ada. Yang ada adalah hanya luka, sakit, dan mau lari dari relasi itu. Tapi kalau silent saja, tidak ada disiplin, kita menjadi orang yang tidak berharga. Tahukah saudara? Karena kita berharga, kita didisiplin. Amin. Karena kita dicintai, karena kita itu didisiplin. Orang tua kita telah melakukan hal itu. Dan Tuhan akan melakukan hal yang sama. Karena kita berharga di matanya. Yang terakhir, berada di dalam support system Allah. Alkitab tuh mengajari kita banyak hal tentang support system. Keluarga Allah. Kenapa mesti ada keluarga Allah? Karena kita lahir dalam keluarga itu, kita membutuhkan didikan. Betul? Ajaran, kasih, dukungan. Itu keluarga. Saya katakan tadi kalau misalnya saya lahir, orang tua saya sudah enggak ada. Kita akan tumbuh liar. Kita tidak punya nilai-nilai. Kita enggak pernah tahu apa ini boleh atau tidak. Enggak ada yang mengajari kita seperti itu. Itu fungsi dari orang tua. Kita enggak dapatkan. Alkitab menuliskan kepada kita, kita ini anggota tubuh Kristus. Kita enggak boleh berkata, kalau saya ini tangan, sorry ya kaki, sorry. Gua enggak sama kamu ya, aku tangan kok kaki, aku enggak butuh kaki, sorry ya. Lalu saudara jalan sendiri tangannya. Pukul tangan sendiri. Kaki berkata, sorry ya. Mata, sorry ya, aku nggak perlu. Buat apa aku kecil-kecil melotot begitu? Sorry ya, kakiku. Seluruh organ tubuh yang paling besar adalah kaki. Kaki the best. Nggak perlu mata. Apa yang terjadi? Nggak bisa jalan. Betul? Satu dengan yang lain. Saling membutuhkan. Itu kita digambarkan begitu. Jadi gereja ini selalu akan mengulang-ulang kepada saudara. Ada di dalam komunitas. Kalau seperti ini kita nggak bisa saling mengenal terlalu banyak. Tapi kalau dalam komunitas, saudara bisa saling mengenal, saling membantu, saling mendukung, saling menjaga, saling mendoakan. Dan saudara akan terawat dengan baik. Support system. Allah menyediakan itu buat kita. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara diberkati. Amin. Who are you? Siapa kamu? Aku adalah anak Allah. Bukan aku berusaha dengan perbuatan baikku untuk menjadi anak Allah, bukan. Tapi karena tindakan Allah di dalam kasih karunia-Nya kepadaku. Ketika aku percaya kepada Yesus,
Aku diadopsi, diangkat menjadi anak Allah. Dan aku diberikan Roh Kudus dalam diriku. Supaya aku dapat berelasi dengan Dia. Haleluya. Pertanyaannya, bagaimana hati saudara sekarang? Apa hati saudara sekarang? Saya anak Allah. Kayaknya saya nggak layak deh disebut anak Allah. Why? Mengapa mengungkapkan isi hatimu seperti itu? Terlalu banyak kesalahan yang aku buat. Terlalu banyak dosa yang aku perbuat. Sehingga saudara menyimpulkan, apakah aku masih disebut anak Allah? Karena aku telah melakukan dosa yang begitu banyak. Dosa yang begitu kelam, dosa yang begitu busuk aku lakukan. Apakah aku masih disebut anak Allah? Yes, kedudukanmu sebagai anak Allah tidak berubah. Yang terganggu adalah relasimu dengan Bapa di sorga. Itu membuat engkau sudah tidak berdoa lagi. Dulunya begitu semangat berdoa, sekarang tidak lagi. Why? Karena terlalu banyak masalah dalam hidup saya. Seharusnya tahu hidup itu banyak masalah. Seharusnya doa menjadi lebih banyak. Sama seperti kita kalau misalnya ada informasi. Dalam 1 bulan akan ada banjir bandang datang ke Pontianak. Dari hulu sungai akan datang. Kira-kira akan 3 meter, 4 meter akan menyerbu kota Pontianak. Karena kita ada di hulu, di hilir. Lalu kita tidak menyiapkan diri. Yang rugi siapa? Kita. Kalau mendengar ada banjir bandang, oh saya mesti siapkan perahu. Perahu yang kuat, perahu yang besar, perahu yang bisa menampung, perahu yang tidak tenggelam. Karena kita mengerti. Jadi hari ini bagaimana hati saudara? Hari ini saya anak Allah. Tapi saya sudah udah lama gak baca Alkitab. Why? Alkitab itu gak relevan buat saya. Gak berguna buat saya. Kenapa punya pikiran seperti itu? Siapa yang mengajari kamu? Sehingga kamu punya pikiran seperti itu. Bahwa firman Allah tidak berguna buat kamu. Siapa yang mengajari itu? Bukankah Alkitab berkata, firman Allah itu banyak manfaatnya. Dia bisa memperbaiki kita. Dia bisa menguduskan kita. Dia bisa mengoreksi, mendisiplin kita. Banyak sekali manfaatnya. Atau mungkin hati saudara. Karena terlalu banyak kisah-kisah hidup. Yang relasi-relasi yang menyakitkan, toksik. Yang melukai hati saudara dan saudara tidak mau mengampuni. Saudara tidak mau melepaskan pengampunan. Jadi hati saudara penuh dengan kemarahan. Kepahitan, kebencian. Dan hati saudara menjadi dingin. Mungkin itu penyebabnya. Sehingga saudara gak mau berelasi dengan Bapa di sorga. Tapi hari ini saudara harus mengerti. Karena engkau anak Allah. Engkau harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Karena engkau anak Allah. Engkau harus memberkati musuh-musuhmu. Karena engkau anak Allah. Engkau harus membangun relasi dengan Tuhan. Karena engkau anak Allah.